In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Fratres carissimi, te iterum videre Patris allegro veritas liberabit vos. Saya mau mengajak kita untuk membahas satu doktrin yang cukup aneh di telinga orang Katolik, tapi sangat-sangat biasa di kalangan Protestan. Sebelumnya selamat pagi Romo Romanus ya. Salam dari Palangkaraya Sekolah Alam Katolik Center. Ya, selamat pagi Romo. Nanti baru saya jalan-jalan ke situ lagi. Kita katekese tentang rapture ya. Jadi ketika imajinasi mengalahkan wahyu. Imajinasi, wahyu. Imajinasi, wahyu. Menurut saya Protestan itu kebanyakan imajinasi dan halusinasi ya. Wahyunya dikesampingkan. Ketika kita membaca teks, imajinasi kita sebenarnya bekerja. Jadi kalau sola scriptura berarti sama dengan sola imajinasi. Nah, saudara-saudariku, dalam dunia Kristen populer, terutama di Amerika, negara Protestan terbesar di dunia, rapture ini pronunciation-nya gimana ya? Rapture. Rapture telah menjadi semacam mitologi modern, ya. Film, novel, bahkan lagu-lagu rohani mengulang kisah yang sama. Saya pernah menonton beberapa film ya, eskatologis ala Hollywood. Itu seputar rapture kayak gitu. Tiba-tiba orang-orang saleh lenyap dari bumi, pakaian tertinggal, pesawat jatuh, dunia panik, dan masa penderitaan besar pun dimulai. Ya. Gagasan ini bukan warisan para rasul, melainkan produk teologi modern abad ke-19. Lahir dari penglihatan mistik seorang gadis Skotlandia bernama Margaret MacDonald pada tahun 1830 dan disistematisasi oleh John Nelson Darby, pendiri Plymouth Brethren. Ya. Dia kemudian dipopulerkan lewat Scofield Reference Bible di Amerika Serikat. Ya. Nah, dengan kata lain, saudara-saudariku, raptur bukan pewartaan Kristus, melainkan ciptaan pietisme, kesalehan apokaliptik dari Protestan. Gereja Katolik menolaknya bukan karena kurangnya iman akan kedatangan Kristus, tetapi karena iman Katolik berakar pada wahyu sejati, bukan fantasi eskapisme, ya, bukan fantasi eskapisme. Nah, ada kekeliruan hermeneutik yang menciptakan rapture ini. Salah baca, salah iman. Para pendukung rapture ini sering mengutip Matius bab 24 ayat 40 sampai 41. Dua orang akan berada di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ya. Mereka menganggap yang dibawa itu adalah orang beriman yang diangkat ke surga, dan yang ditinggalkan adalah mereka yang tertinggal dalam penderitaan. Tapi konteksnya sebenarnya bukan seperti itu, dan sangat jelas sekali dari perikop tersebut. Yesus baru saja membandingkan akhir zaman dengan zaman Nuh, ya. Ketika yang dibawa oleh air bah adalah orang fasik, bukan orang benar. Terbalik kan? Jadi yang dibawa bukanlah yang diselamatkan, tetapi justru yang dihukum. Ini konteks penting. Seperti pada zaman Nuh, demikianlah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Matius bab 24 ayat 37. Jadi orang baca salah ya, akhirnya imannya salah. Yang diangkat, dibawa itu justru orang yang fasik. Gereja membaca kitab suci bukan sebagai teka-teki, tetapi sebagai bagian dari sejarah keselamatan yang harus dibaca dalam terang tradisi dan akal budi tentu saja. Literalitas tanpa konteks adalah fanatisme terselubung. Ya. So, ada ungkapan yang menarik yang ya jadi inspirasi untuk film-film apokaliptik di Hollywood. Caught up in the clouds. Artinya caught up in the clouds, diangkat ke awan, ya, diangkat ke atas awan, dan maknanya sebenarnya terhapus karena romantisisme ala rapture ini, ya. Ayat kedua yang sering dipahami adalah 1 Tesalonika bab 4 ayat 16 sampai 17.
Kita yang hidup akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan-awan menyongsong Tuhan di angkasa. Santo Paulus sebenarnya menggunakan kiasan sosial politik dunia kuno. Dalam kebiasaan Romawi, rakyat akan keluar dari kota untuk menyambut raja yang datang dan kemudian mengiringinya masuk kembali. Maka ketika Paulus berbicara tentang menyongsong Tuhan di udara, ia tidak menggambarkan pelarian dari dunia, melainkan liturgi kosmis, pertemuan antara langit dan bumi. Ya. Nah, doktrin Graptur ini gagal memahami simbolisme ini. Ia menjadikan pertemuan eskatologis sebagai drama evakuasi massal, seolah-olah Tuhan turun lalu angkat kita satu-satu. Padahal Paulus justru berbicara tentang kedatangan Kristus dalam kemuliaan untuk membarui cipta. Coba lihat 1 Korintus bab 15 ayat 20 sampai 28. Nah, ya, gereja menolak romantisisme dan eskapisme apokaliptik seperti ini. Eskatologi Katolik itu sedikit berbeda. Satu parousia, bukan dua tahapan. Nah, iman Katolik mengajarkan satu kedatangan Kristus yang mulia di akhir zaman, bukan dua tahap seperti dalam teologi dispensasionalisme. Coba Google, apa itu dispensasionalisme? Sebelum kedatangan Kristus yang mulia, gereja harus melalui ujian terakhir yang akan mengguncang iman banyak orang beriman. KGK 675. Tidak ada pengangkatan rahasia, tidak ada penerbangan spiritual bagi yang saleh. Yang ada hanyalah kesetiaan dalam penderitaan dan pengharapan dalam penebusan. Raptur menjanjikan keselamatan tanpa salib. Sementara Kristus sendiri berkata, barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Matius bab 16 ayat 24. Komentar Pater Allegro, apa yang terjadi di Protestan? Barang siapa mau mengikut aku, ia harus menyangkal GKR, Gereja Katolik Roma. Gereja tubuh Kristus tidak diangkat dari penderitaan dunia, melainkan ikut menderita untuk menebus dunia bersama Sang Kepala. Ya. Jadi secara akar historis, ini sebenarnya raptur ini sebenarnya berangkat dari mimpi seorang gadis di Skotlandia menuju ke teologi ala televisi. Ya. Tidak ada jejak doktrin raptur dalam ajaran para bapak gereja, konsili atau teologi klasik. Dari Santo Agustinus sampai Santo Thomas Aquinas, parousia selalu dipahami sebagai satu peristiwa tunggal, kedatangan Kristus untuk mengadili dan memperbarui dunia. Kristus Tuhan kita akan datang kembali untuk membawa segala sesuatu di bawah satu kepala dan menegakkan kerajaan Allah. Lumen Gentium, artikel 48. Ya. Nah, sementara itu, raptur ini lahir dari konteks historis tertentu. Masyarakat Protestan yang trauma oleh revolusi dan modernitas mencari pelarian rohani dalam mimpi penyelamatan instan. Maka tidak heran kalau ajaran ini berkembang di budaya yang individualistis dan sensasional, bukan dalam tradisi teologis yang rasional dan sakramental. Nah, saudara-saudariku, apa kabar? Sudah makan pagi? Teologi pengharapan Katolik itu aku percaya akan kebangkitan badan. Jadi bagi gereja Katolik, ya gereja Katolik di seluruh muka bumi ya, baik di Kota Kupang maupun di Antartika. Bagi gereja Katolik, pengharapan bukanlah soal dievakuasi ke surga, bukan, tetapi penebusan seluruh ciptaan. Kita menantikan langit baru dan bumi baru di mana keadilan berdiam. 2 Petrus bab 3 ayat 13. Seperti tubuh Kristus yang bangkit, dunia ini akan dimuliakan, bukan dibuang. Ya. Katekismus Gereja Katolik menegaskan seperti ini. Pada akhir zaman, dunia yang diciptakan ini akan diubah, sehingga dunia baru akan muncul, di mana kebenaran akan berdiam dan kebahagiaan akan melimpah bagi orang benar. KGK 1047.
Nah, Paus Benediktus ke-16 kemudian menulis dalam Spe Salvi. Spe Salvi itu ensikliknya dalam bahasa Latinnya berjudul Pengharapan Keselamatan, pengharapan yang menyelamatkan. Iman bukanlah informasi tentang masa depan, melainkan transformasi masa kini dari dalam. Iman membangkitkan harapan yang aktif, bukan pelarian dari dunia. Spe Salvi nomor 9, artikel 24, ayat 24. Ya, jadi sola fide itu kuah kosong. Dengan demikian saudara-saudari, harapan Kristiani bukanlah pelarian dari penderitaan, melainkan partisipasi dalam karya penebusan Kristus. Tidak bisa rebahan sambil sola fide, sola gratia, sola scriptura. Tidak. Partisipasi dalam karya penebusan Kristus sampai dunia diperbarui menjadi the new Jerusalem, Nova Jerusalem, Yerusalem baru. Wahyu bab 21 ayat 2. Nah, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat pagi ya. Yang baru bergabung silahkan mendengarkan dan menyimak ya. Kalau tidak setuju silahkan mengajukan argumen bantahan. Nah, dari eskapisme menuju kesetiaan. Raptur adalah produk ketakutan modern yang disamarkan sebagai iman. Raptur ini menawarkan keselamatan tanpa gereja, kemuliaan tanpa salib, dan surga tanpa sejarah. Iman Katolik justru mengajarkan kebalikannya. Allah tidak mencabut kita dari dunia, melainkan menyelamatkan dunia melalui kita. Keselamatan bukanlah kabur dari bumi, tetapi membiarkan kasih Allah menembus bumi sampai menjadi baru. Dan jadi baru seluruh muka bumi. Nah, marilah kita berdoa. Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus. 1 Korintus bab 16 ayat 22. Bukan agar kami lolos dari dunia, tetapi agar dunia ini kau tebus dengan kasih-Mu. Silahkan untuk yang percaya, yang mau membaca lebih lanjut tentang doktrin eskatologi melawan rapture bodoh Protestan ini, baca Katekismus Gereja Katolik mulai dari artikel 668, 682 sampai 682, 675 sampai 677 dan 1047. Kemudian silakan baca Lumen Gentium khususnya artikel 48 sampai 51. Lalu baca ensiklik dari Paus Benediktus ke-16 Spe Salvi, dan baca Santo Agustinus ya, De Civitate Dei kalau Anda senang yang klasikal. Dan tentu saja the greatest of all, baca Summa Theologia ya, Summa Theologia gitu. Jadi tinggalkan ajaran sesat Protestantisme berupa raptur. Raptur yang sejati itu terjadi pada Bunda Maria, Elia, dan Henokh itu. Tapi itu tidak berakhir di situ. Dia harus bangkit lagi, kebangkitan badan, baru langit dan bumi baru diciptakan. Jadi tidak usah percaya dengan eskapisme Allah, doktrin bodoh Protestan itu. Baca salah, iman salah, ya kan? Ya kan? Ya kan?